masih bareng gue di sini ada Bimo dan ditemenin sama Pace. Yes, halo, selamat malam. Kalau udah ada Pace, pasti tentunya Ce, ini adalah apa ya? Episode podcast yang akan mengundang narasumber yang sangat menarik ya. Yes. Kalau kemarin kita bareng Zara dari keluarga Cemara ya. Sekarang kita kedatangan cast dari Mencuri Raden Saleh. Halo. Di sini ada Ari Ilham dan Rachel Amanda. Aku manggilnya Amanda aja. Manda aja ya. Manda aja ya gitu. Dan ada Ari di sini. Kalau boleh tahu nih dari Amanda atau Ari ya gitu. Untuk Mencuri Raden Saleh ini tuh kan ini tentang heist ya. Kayak apa ya? Perampokan bisa dibilang ya gitu loh. Pencurian. Nah, pencurian itu seperti apa sih? Apakah ini sinopsisnya hanya mencuri Raden Saleh aja atau konflik di balik itu tuh sebenarnya ada gitu yang lebih besar gitu? Mungkin dari Manda boleh. Oke, ini gue lagi mencoba gimana cara ngejelasin tapi nggak spoiler. Iya. Itu dia tuh. Agak sulit nih. Bener. Jadi emang cerita ini bergerak dari seorang mahasiswa bernama Piko yang diperankan oleh Iqbal Ramadan gitu. Jadi dia itu seorang mahasiswa seni rupa. Jadi dia kebetulan medianya adalah lukisan. Yang kebetulan dia tuh juga punya skill forgery gitu. Tapi biasanya forgery-nya tuh masukin lukisannya tuh lukisan-lukisan yang kecil-kecil yang berdasarkan pesanan atau kayak pengen punya lukisan yang kayak gimana gitu. Nah, terus dia punya sahabat namanya Ucup, diperankan oleh Angga Yunanda, yang kebetulan anak IT hacker gitu. Berdua bersahabat sampai di saat hari kayak punya dapat misi untuk mencuri lukisan gitu. Nah, lukisan itu adalah salah satu lukisannya Raden Saleh yang penangkapan di Ponegoro gitu. Nah, dari situ karena pada dasarnya dua anak ini juga bukan pencuri profesional ya gitu dan nggak ngerti sebenarnya gimana caranya mencuri, akhirnya mereka memutuskan untuk membentuk tim gitu. Nah di situ di tim itu ada Gofar diperanin oleh Umay Shahab, ada Tuk yang diperanin sama Ari gitu. Jadi mereka berdua itu kebetulan tetangganya Piko gitu. Terus pokoknya nanti di satu titik tiba-tiba mereka jadi membentuk tim berupa 6 anak gitu, sisanya adalah Sarah, Agni Nihak dan Vela, gue gitu yang diperankan oleh gue. Nah dengan kelebihannya masing-masing dan dengan amaturnya kita sih sebenarnya gitu. Kita gimana caranya kita menjalankan misi itu gitu, kurang lebih seperti itu. Gila, menarik ya. Ini kurang lebih kita semua BU ya. Sorry kecuali gue. Kecuali lo, iya. Iya, ceritanya kecuali semua gue. BU. satu orang dapat berapa? 3M. 3M. Ya kan hari gini. Boleh lah. Iyalah gitu loh. Boleh lah, 3M boleh lah. Tapi gini, kan ini mencuri Raden Saleh, lukisan Raden Saleh. Lu sendiri tuh tahu nggak sih lukisan Raden Saleh itu? Kalau gue pribadi sih, gue sebelum ikut film Mencuri Raden Saleh, gue jujur gue nggak tahu apa-apa tentang seni lukis dan juga gue nggak tahu apa-apa tentang Raden Saleh gitu ya. Dan setelah gue join project ini, akhirnya gue bisa tahu tentang lukisan, seni lukis dan juga Raden Saleh gitu. Vela mungkin dia lebih tahu Raden Saleh daripada gue gitu. gue juga taunya sebenarnya kayak nggak sengaja gitu sih Ri, karena jadi waktu itu gue sebenarnya project film ini tuh emang udah lumayan diomongin sama Mas Angga tuh udah. Iya. Kayaknya udah 4 tahunan lah, udah 4 tahun 5 tahun gitu, 5 tahun yang lalu gitu. Tapi gue tadi nggak terlalu ngeh sampai jadi di satu saat gue lagi liburan keluarga di Singapura. Terus gue punya kebiasaan untuk jalan-jalan ke museum sendiri. Kayak buat gue kayak lagi pengen misah, terus kayak di kota atau di negara itu tuh gue biasanya akan cari museumnya apa ya gitu yang bisa gue lihat. Nah di museum National Gallery Singapura itu gue baru tahu karena pas gue datang tiba-tiba ada satu penjaganya tuh yang bilang ada satu lantai yang dikhususkan untuk Raden Saleh dan dia tuh semangat banget ngajak gue karena lu tuh orang Indonesia ya gitu. Yaudah lu ke Raden Saleh aja, Raden Saleh. Sama pada awalnya gue masih yang Raden Saleh itu familiar gitu namanya sih gue sering dengar tapi itu siapa ya gitu. Dan kebetulan ternyata
lukisan terbesarnya Raden Saleh memang ada di sana gitu. Dan gue juga agak kagum karena bahkan sampai kasarnya sampai orang Singapura aja mendedikasikannya satu lantai gede atau satu ruangan gitu khusus buat lukisannya Raden Saleh. Gitu. Jadi memang gue baru tahu tuh, maksudnya beliau cukup maestro pada masanya gitu. Dan memang terkenal gitu pelukis dari Indonesia gitu. Barulah dari situ kebetulan pas gue pulang gue ketemu Mas Angga lagi. Mas Angga menjelaskan tentang proyek Raden Saleh, terus baru gue yang kayak gue lihat tuh Mas kemarin lukisannya gede-gede banget gitu. Dan orang Singapura dengan bangganya juga memamerkan itu gitu. Iya bener ya. Iya, cuma kalau yang di kita itu di Istana Presiden Istana Negara. Jogja. Istana Negara ya. Yang di Jogja. Itu yang penangkapan di Ponorogo bukan sih? Iya, itu yang penangkapan. Benar, yang penangkapan di Ponorogo. Berarti ini juga maksudnya bener-bener gue juga baru tahu sih, Cek. Lukisan ini jujur gue baru tahu karena diangkat di film ini, jadi gue nyari tahu sebenarnya. Ya sini juga sebenarnya Raden Saleh ada adaptasi juga sebenarnya sama satu pelukis dari Belanda gitu, gue baca. Gitu, yang mirip gitu kan. Jadi yang bedain kalau yang Raden Saleh Pangeran Diponegoro itu kayak tegas gitu. Dia kalau yang satu lagi tuh kayak lesu, lemas, ditangkap gitu perbedaannya. Sama ini kalau nggak salah yang versi Belanda itu ya karena Diponegoro lesu terus ditangkap gitu kan sama orang Belanda. Sedangkan yang kalau versi Raden Saleh Diponegoronya tegap gitu, misalnya angkat pala berani. Dan orang-orang Belandanya tuh dibikin gak proporsional badannya. Kerdil gitu ya? Palanya gede, palanya gede, badannya kecil. Sedangkan yang pribuminya orang-orang kita tuh normal gitu ininya. Kayak bentuk pemberontakan gitu, cool. Cuma menariknya dari lukisan terus ini kan jadinya genrenya action ya berarti ya? Iya, bisa dibilang heist ya. Heist ya berarti ya. Action heist. Nah, aku sempat baca artikel nih, Manda, Ari, dari salah satu artikel katanya untuk di satu scene itu pernah Jalan SCBD itu sempat diblok 4 hari buat proses syuting. Jadi sebenarnya film ini akan full dari awal sampai akhir action kah atau gimana? Bagaimana tuh, Ri? Gimana tuh, Ri? Porsi actionnya nggak sedikit yang kalian kira di film ini gitu. Karena banyak banget dan di adegan itu yang ada di trailer itu yang di terowongan itu. Adegan yang mobil nabrak-nabrak segala macam dan bawa truk itu emang adegan paling krusial juga sih, karena menurut gue pribadi itu adegan yang paling gila di skripnya gitu. Bener. Gue juga sempat baca banyak mobil juga ya, maksud gue yang maksudnya bukan dalam kuota ditabrakin gitu ya. Iya. Dan gue yang nabraknya. Gimana rasanya, Ri? Ini emang sengaja apa emang karena lu nggak bisa nyetir truk nih? Lu belum punya SIM B sih, Ri. Gue nggak tahu. Nah, rasanya sih gila ya, kayak lu tahu nggak sih kayak ngelepas semua beban yang lo punya dan lo melampiaskan itu ke nabrak-nabrakin mobil gitu. Karena sebelum gue take adegan yang ada di trailer itu yang nabrak-nabrakin mobil itu, gue tuh sama si Umay, gue tuh tatap-tatapan, gue udah pucat, muka berdua tegang beneran, gue lihat-lihatan kayak gue bisa nggak ya, gitu gue ngomong kayak gitu. Lo bisa, Ri, kata lo bisa, Ri. Kita berdua teriak dulu men sebelum action buat ngelepas ketegangan yang ada di kita berdua gitu loh. Karena kan itu cuma bisa dilakuin 2 kali take loh. Oh, 2 kali doang ya? 2 kali doang. Yang pertama gue sempet nyangkut tuh truk karena si belakangnya kan lebih panjang ya, jadi kayak ada nyangkut di mobil gitu. Dia stuck gitu. Iya. Dan yang take kedua mobilnya dibalikin gitu, jadi sisi kanannya masih bersih semua tuh. Ya. Iya. Jadi itu beneran lo tabrakin, literally ditabrak gitu maksudnya? Literally ditabrak. Oke. Gue waktu take kan ada sempat yang nggak nabrak, kata Mas Angga, udah lo tabrakin aja, nggak usah ragu, lo tabrakin aja, Ri, katanya, lepasin aja semuanya, katanya. Oke, siap Mas gitu. Lo bayangin lo jadi Dominic Toretto gitu. Saat itu ya. Saat itu. Pressure-nya gila sih, itu ada 8 kamera rolling tuh buat satu shot. Gila sih, itu gue akuin di trailer juga sedikit ada juga ya. Nah begitu gue juga gila nih, gue bilang ini totalitas banget sih. Yes. Ini totalitas banget gitu. Tapi sebelumnya emang lu tadi kan sempat kita ngobrol ya sebelum rekam gitu. Lu tuh bisa nyetir truk nggak atau mobil manual gitu? Enggak, gue nggak bisa nyetir mobil manual gue. Ya tapi kan truk nggak ada yang matic ya, Ri? Gue tuh iya itu dia tuh, nggak ada power steering masalahnya. Dan gue kecil gini terus berat setirnya masalahnya.
Gimana apa namanya, gue tuh dikasih workshop 5 hari sama Visinema, 3 hari buat ngebrief dan 2 hari untuk belajar mobil manual sama truk. Dan itu pengalaman yang menarik sih buat gue, karena di latihan 2 hari truk sama mobil manual itu gue rehearse scene yang ada di script. Dan itu lumayan sulit banget, karena waktu di saat latihan truk itu truknya dikasihnya yang nggak ada power steering, beneran literally nggak ada power steering. Wah, itu benar-benar supir truk berarti. Iya, supir truk ya. Truk. Gitu. Ada scene Amanda diboncengin Ari nggak sih? Nggak ada ya. Untung nggak ada sih. Untung nggak ada ya. Gue lebih khawatir ya kalau gue ikut di situ. Berarti kalau gue lihat nih ya, karakter sebenarnya udah dikasih tahu juga ya, karakter tuk-tuk ya. Lu sebagai Ari di sini sebagai tuk-tuk itu driver ya, Ri? Gitu. Dan drivernya mereka semua gitu. Antar jemput lah ya, kayak gitu. Harus jago juga kan berarti lu nyetir, Ri ya. Tuh. Dan kalau dari Amanda sendiri, untuk karakter si Vela ya, Vela sendiri itu karakter itu seperti apa sih? Iya, negotiator, aka emak-emak kayak gue, tukang nego. Enggak. Gue si Vela ini, makanya tadi kenapa kayak sempet ngebahas kayaknya gue yang paling nggak BU sebenarnya gitu di antara anak-anak, karena Vela ini emang kebetulan anak mahasiswa bisnis gitu, karena orang tuanya juga pembisnis, keluarga old money coy gitu, yang sebenarnya juga dia nggak, udah apapun yang dia mau udah ada semua sih gitu, tapi ya pasti ada hal-hal yang kayak misalnya dia juga nggak punya, kadang-kadang kita pernah lihat ya orang-orang kayak gitu tuh biasanya jadi susah bersosialisasi gitu, kayak nggak punya teman gitu, karena ya mungkin trust issue juga kali ya, kayak kadang-kadang kalau kita udah terlalu gede tuh kita bingung mana yang beneran temen gitu. Nah ya udah, akhirnya si Vela ini jadi punya kegiatan-kegiatan dan kebiasaan yang di luar mungkin anak-anak konglomerat pada umumnya gitu, kayak misalnya bikin judi di kampus gitu. Jadi gue jadi bandar judi gitu, si Vela ini bandar judi di kampus, terus cenderung nyari adrenalin gitu sih gitu, sesuatu hal-hal yang justru memposisikan dia di kondisi-kondisi genting gitu. That's why itu lo mau ikut join sama ininya. Bisa jadi salah satunya tuh itu gitu, karena kayak gue melihat ada potensi adrenalin rush nih gitu. Iya sebenarnya menarik ya karakter Vela juga di sini ya. Maksud gue yang udah kaya tapi tetap mau join ya, 3M berarti nggak ada apa-apanya buat Vela. Ya, cuma tambahan aja uang jajan. Uang jajan. Buat beli telur gulung nggak sih 3M? Indonesia gue beli. Indonesia Amin ya Allah, semoga jadi Vela. Tapi Amanda, gue sempat baca juga di artikel kalau tadi Ari dia dapat workshop ya, terus dia juga belajar nyetir manual gitu. Lu kalau nggak salah sempat gue baca tuh belajar kartu. Betul. Nah, karena masalahnya sebelum syuting itu gue aja lupa kapan terakhir gue main kartu, main remi gitu, kayak aduh gue udah lama, bahkan capsa aja hampir lupa gitu mainnya tuh apa sih gitu. Terus akhirnya gue diajarin gitu, dikasih sama kayak Ari, masing-masing dari kita tuh sebenarnya dikasih workshop sih. Kayak karena gue bandar judi, jadi kan yang pertama gue harus tahu gamenya kayak apa, misalnya poker kayak apa, 21 kayak apa, terus dan yang pasti cara megang kartu sih. Maksudnya kan kalau anak-anak yang suka main kartu gitu pasti tangannya beda ya gitu, gimana cara ngocoknya, nyebarin kartunya, gimana biasanya kalau bandar judi berhadapan dengan lawan-lawannya gitu, yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak gue bener-bener dari yang kaku megang kartu gitu, jadi belajar beberapa card tricks juga gitu, yang ya biar kelihatan keren aja gitu dalam ngebagiin kartunya gitu. Jadi tapi itu lumayan lama sih, karena tangan gue kecil gitu, kayak gue tuh bukan tangan yang bisa ngebalik-balikin kartu dengan satu tangan gitu, jadi kayak perlu latihan. Gitu sih. Berarti menarik banget ya, masing-masing karakter ini ada workshopnya masing-masing ya, ada ininya. Cuma Manda dan Ari, perasaan kalian berdua nih ketika ditawarin pertama kali sama Mas Angga buat meranin film ini, terus tahu juga cast-nya A, B, C, D, itu gimana tuh? Coba gimana? Excited sih, maksudnya kayak agak tersanjung juga gitu, karena mungkin kayak kita udah dengar project ini tuh lumayan lama ya gitu, dan ya Mas Angga kan
memang selalu suka nemu ide baru gitu dalam mau bikin sesuatu. Terus apalagi yang berkaitan dengan history gitu. Walaupun pada awalnya kita juga nggak tahu ceritanya seperti apa gitu kan, tapi udah menyangkut Raden Saleh, ngomongin lukisan, kayak sesuatu yang baru gitu, yang kayaknya belum pernah dibuat juga gitu di sini. Jadi pas akhirnya diajak untuk ikutan juga tuh excited banget gitu, karena wah ini project yang gue udah denger lama dan orang-orang di luar juga sempet tahu tuh, kayak wah itu kayak projectnya seru banget gitu. Yes, benar. Kalau dari lu sendiri gimana, Ri? Pas pertama kali tahu nih. Super duper excited sih gue, kayak hayu gitu. langsung ya? Dan langsung karena gue ngelihat dari ceritanya Mas Angga itu, film ini tuh menarik dalam semua aspek gitu. Kayak menurut gue ini film yang kita semua itu berperan besar dalam film ini gitu. Kalau lu misalnya disuruh milih nih gitu, lu boleh milih jadi apa gitu. Lo ada gak sih karakter favorit lu dalam Mencuri Raden Saleh dari lu, Ri? Kalau gue sih, Ucup sih. Ucup? Enggak sih. Oke. Ucup, kenapa? Karena gue tuh suka teknologi gitu loh. Yes. Jadi lu yang berhentiin lampu merah jadi lampu hijau gitu kalau di Baby Driver. Iseng ya kalau gitu ya, iseng. Iya. Tapi kalau buat kepentingan pribadi sih boleh juga. Boleh juga ya. Gak usah pakai patwal. Iya. Oke, lu Ucup ya. Kalau dari lu, Manda? Aduh, gue boleh 2 nggak sih? Apa tuh? Siapa aja nih? Driver nih? Nyetir truk enggak? Satu, gue pengen tetap Vela karena gue pengen kayaknya, men. Itu. Gue kayaknya dua juga deh. Gue pengen jadi dulu deh. Iya kan, gitu kayak. Gue pengen melakukan hal-hal tuh iseng aja karena pengen aja gitu. Tapi selain itu gue pengen jadi Piko sih, yang diperankan oleh Iqbal gitu, karena gue pengen jago ngelukis tapi nggak ada bakat, jadi sulit gitu. Cuman gue selalu adore orang yang kayak punya bakat di seni lukis sih. Coba aja bisa 2 ngambilnya karakter ya. Mungkin nanti di sequel kali ya, tuker job gitu ya. Kalau ada. Semoga ada. Amin. Tapi kemungkinan terjadi itu. Iya dong. Amin. Harusnya terjadi gitu. Tapi ini kita kalau ngomongin tentang Mencuri Raden Saleh, di filmnya tadi banyak plot twist gitu. Tapi kira-kira ada nggak sih yang menurut kalian nih ya, fakta yang mungkin belum para pendengar tahu gitu, yang membuat mungkin fakta ini bisa orang tuh mau nonton gitu. Boleh nggak sih di spill nih? Tanya apa ya? Spoiler nanti takutnya ya. Iya, antara spoiler atau apa ya? Oh, fakta. Mungkin kita ini juga kali ya, Ri. Nggak, maksudnya nge-share kayak di sini tuh bukan cuman kita berenam doang sebenarnya yang main. Iya. Ada Om Tio, Pak Kusadewo, ada Dwi Sasono, ada Atika Hasiholan, ada Andrea Bimo, Andrea dan Bimo, Ganindra, ya. Terus ada Muhammad Khan, terus apa lagi ya? Jadi sebenarnya kayak bukan cuman kita doang sih, orang-orang yang aku tadi sebutin tuh juga salah satu aspek kuat gitu loh di film ini, yang mungkin belum terlalu kelihatan kali ya di trailer gitu. Nah, tapi itu justru mereka orang-orang penting juga gitu yang membawa ceritanya. Mungkin itu kali ya yang bisa gue share. Iya sih. Yes. Case-nya gila ya. Gue baru tadi disebutin makin gila lagi, Cek. Oke, kalau tadi fakta, mungkin ini alasan deh, Mas Bim. Iya, kasih kita satu alasan kenapa teman-teman harus banget nonton Mencuri Raden Saleh. Dari Ari dulu boleh. Alasannya mungkin karena gue nabrak mobil di sini. Gue speechless banget sama film ini gitu. Alasannya kenapa kalian harus nonton film ini, mungkin berbeda banget dari film-film kita semua yang lainnya gitu. Yang asalnya gue, Iqbal, Angga, dan juga yang lain-lainnya cuma romance dan juga drama-dramaan kayak gombal-gombal dan lain-lain gitu. Di film ini kita menunjukkan beberapa sisi kriminal kita masing-masing gitu. Dan menurut gue alasannya kenapa harus tonton, karena kita semua di sini berbeda dan juga kita punya sisi kriminalnya masing-masing di sini gitu. Nggak cuma kita semua doang, tapi yang ada di balik layar dan juga semua cast yang terlibat dalam film ini, mereka semua melakukannya dengan baik dan juga hebat. Sama sih sebenarnya, kurang lebih kayak Ari tadi. Maksudnya ini
genre heist. Gue lupa, kayaknya ini bukan genre heist pertama sih sebenarnya yang Indonesia pernah bikin gitu. Tapi ini mungkin dengan yang settingnya anak muda, pemainnya juga masih muda-muda dan bukan profesional gitu. Mungkin ini pertama. Terus apa ya? Gue ngelihat bagaimana orang produksinya mencoba membuat ini sebaik mungkin gitu dengan kesulitan-kesulitan, dan sebenarnya termasuk awal-awal juga buat kita semua ngebikinnya gitu. Jadi menurut gue itu udah alasan yang cukup sih gitu buat teman-teman untuk nonton gitu, dan hopefully hasilnya memang sebaik dan seperti ekspektasi teman-teman gitu. Atau kalaupun belum, ini jadi kayak titik awal untuk kita semua bikin heist atau mungkin justru explore genre baru lagi gitu. Senangnya itu sih, mungkin karena ini genre termasuk genre yang baru dikulik lagi, dan harapannya tuh biar makin banyak film-film genre lainnya gitu. Wow. Ini film action pertama kah untuk kalian, untuk Manda khususnya? Iya lagi kalau gue. Iya. Untuk Ari pernah Ri? Gue pernah deh kayaknya. Kalau sering ya Ri. Enggak action nggak sering, ini yang kedua deh kayaknya. Cuman porsi gue action ini nggak sebanyak ini juga gitu, kayak bisa dibilang yang pertama lah gitu. Kalau misalkan yang emang porsinya banyak gitu actionnya. Oke, ini menarik nih. Mungkin pertanyaan terakhir nih dari gue nih, Cek. Boleh. Nah, pertanyaan terakhir dari gue nih, kira-kira nih berakhir plot twist nggak sih? Atau menggantung? Nonton aja tanggal 25 Agustus. Ada after creditnya gitu misalnya kan. Yes. Nonton ya 25 Agustus. Iya, 25 Agustus gitu, dan wajib banget ya nonton. Ini menurut gue film yang gila banget nih. Gue yakin akan dari heistnya juga. Kayaknya dari plot twistnya nih, Cek. Gue suka banget film yang plot twist sih. Ini yang bakal gue tunggu banget gitu. Mungkin thank you banget buat Manda dan Ari untuk sharing-sharing tentang Mencuri Raden Saleh ya. Sukses untuk filmnya. Thank you. Thank you for having us. Yes, thank you banget kalian semua, dan sukses selalu, dan mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di film Visinema selanjutnya ya. Yes. Oke lah. Thank you Ari, gitu. Manda, sehat-sehat Thank you loh. kalian. Thank you. Sampai ketemu Sampai ketemu lagi. Bye bye.